maka ini merembet sampai kemana-mana, ke Eropa dan ke Kanada, juga di Afrika. Komunitas-komunitas besar itu berkomitmen mendukung GCP karena sudah ada tanda tangan kami, dan sudah ada uji coba di Kortip sendiri untuk nilai GCP. Jadi nilai GCP itu nggak halu. Yang halu itu yang menganggap bahwa nilai GCP nggak ada. Karena saya berkali-kali katakan bahwa Pi ini adalah ilmu pengetahuan, ilmu yang sangat tua. Zamannya Pythagoras, Pi itu diambil daripada Yunani yang artinya bilangan pembagi lingkaran atau 22/7. Saya berkali-kali juga mau sampaikan bahwa ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa 22/7 itu sama dengan 314, 159, 628, terus panjang angkanya kalau kita berjalan dari markas besarnya Bogor Timur menuju ke Bogor Raya atau ke rumah saya balik lagi ke sini, angkanya tidak terputus. Artinya bahwa bilangan dalam ilmu pengetahuan ini terbatas tapi tidak terhingga. Jadi mengenai nilai GCP itu nilai yang lazim karena ilmu pengetahuan menyampaikan seperti itu. Dan kemudian juga Pi ini kan diproyeksikan untuk menjadi Global Finance Safety Net atau jaring pengaman uang global untuk uang masa depan, uang digital. Karena penggunaan uang kertas sebentar lagi akan berlalu, diganti dengan uang digital, bukan uang elektronik yang berbeda, uang digital. Nah, uang digital ini tentu perlu ada jaring pengamannya. Kalau di uang fiat, jaring pengamannya itu paling terbanyak adalah dolar, nomor 2 euro, ketiga yuan, keempat rubel urutannya. Nah, kalau di uang digital, maka uang fiat tidak mungkin bisa mampu menjadi jaring pengaman karena nilai atau dikumpulin pun uang fiat di seluruh dunia nggak akan mencapai itu. Contoh saja Bitcoin. Satu Bitcoin itu sekarang ini 500 juta lebih. Bahkan pernah mencapai 960 juta waktu bulan Desember tahun 2021. Bayangkan kalau Bitcoin itu dengan nilai sebanyak itu dicetak jadi uang, ada sekitar 100 miliar Bitcoin, maka kumpulan uang-uang yang ada di dunia tidak mampu menjadi jaring pengaman daripada uang digital tersebut. Dan sekarang Pi-Network atau nanti akan menerbit atau sudah terbit Bitcoin yang kita tambang ini selama ini, ketika dia menjadi jaring pengaman untuk uang digital, maka nilainya tentu tidak boleh dekat atau rendah karena dasarnya ilmu pengetahuan tadi. Kemudian bahwa uang fiat tidak bisa mengendalikan diri daripada inflasi. Bahwa uang fiat mencetak uang 1.000 sampai dengan 100.000, $1 sampai dengan $100 US, nilai cetakannya, nilai produksinya sama. Artinya lebih banyak pengeluaran daripada balancingnya. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau uang digital, maka tidak perlu likuiditas, tidak perlu banyaknya uang yang tersedia untuk menjamin itu, tidak perlu ada emas yang tersedia untuk menjamin itu. Yang diperlukan ada utility atau utilitasnya. Utilitas itu adalah kebermanfaatan daripada uang digital untuk menjadi jaring pengaman daripada uang digital. Nah itu, jadi kita sangat optimis tentang nilai, apalagi apa yang sudah kami lakukan bersama Cina ini menggaung di seluruh dunia dan akan diikuti oleh Kanada dan Eropa. Kemudian Argentina sudah uji coba, ada beberapa negara juga sudah uji coba, dan itu diarahkan oleh Kortim dengan nilai 314,159. Jadi nggak usah khawatir tentang ini. Nah, masalahnya sekarang orang selalu bertanya-tanya, kapan sih terjadinya open mainnet? Itu melulu yang ditanya. Yang namanya mainnet ini sudah terjadi di Pi-Network. Cuman mainnet itu dibagi dalam dua fase, fase enclosed mainnet dan fase open mainnet.
fase enclosed mainnet ini kenapa harus dibuat? Supaya terjadi transaksi mendapat nilai utuh di dalam ekologi atau marketplace yang ada di dalam ekosistem di network. Kalau sudah nilai utuh, kemudian di open mainnet, maka seluruh yang bergabung dengan kita setelah masa open mainnet akan mengikuti nilai yang terbentuk utuh di dalam masa enclosed mainnet itu kira-kira. Nah, ini yang diprogram oleh core team. Sehingga ketika sudah jalan di open mainnet, maka kita adalah mata uang global yang sangat tahan terhadap inflasi. Karena nilainya jauh banget dengan ketersediaan uang digital di satu negara. Nilainya tinggi sekali. Nggak bisa mereka akan mencetak uang atau memproduksi uang sebanyak-banyaknya menyaingi itu karena nilainya jauh. Nah, jadi dari sisi-sisi pengetahuan tersebut ini menjamin bahwa Bitcoin akan berada di nilai tertinggi. Kalau Bitcoin saja pernah bisa mencapai 60.000 dolar US, 62 waktu itu, artinya 960 juta waktu itu, 964 juta saya ingat bulan Desember. Apalagi Bitcoin. Bitcoin itu blockchainnya masih pakai web 1.0. Kita dimasuk di era 3.0, jauh 2 generasi.